ada kebijakan dari pemerintah ini sudah memasuki dosis yang keempat. Dan sebentar kita akan coba membahas hal ini pendengar dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Namun sebelum itu kami akan juga hadirkan informasi dari rekan reporter RRI Makassar. Ini laporan dari Iin Nur Fahraini pendengar terkait sebanyak 58.585 tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan akan mendapatkan vaksinasi keempat atau booster kedua. Kita hadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Sebanyak 58.585 tenaga kesehatan di Sulsel akan kembali menerima vaksin COVID-19 menyusul pemerintah telah mencanangkan pemberian vaksin keempat atau booster kedua yang dimulai Senin 1 Agustus kemarin dengan menyasar para tenaga kesehatan. Seperti diketahui Kementerian Kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 dosis keempat belum lama ini, di mana difokuskan bagi sumber daya manusia atau SDM kesehatan. Pemberian vaksin kedua ini melalui surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi SDM kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Dr. Arman Bausat saat dikonfirmasi RRI mengatakan vaksinasi kepada para nakes mulai dilakukan per tanggal 1 Agustus di sejumlah pelayanan kesehatan. Semua fasilitas kabupaten kota kita mintakan ke siapa saja yang mau datang dan semua fasilitas kesehatan memberikan booster untuk nakesnya. Sudah disurati semua kabupaten kota oleh rumah sakit untuk mulai melakukan booster per hari Senin. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Provinsi Sulsel, Dr. Haji Erwan Trisulistyo mengatakan pemberian vaksin kedua ini merujuk pada surat edaran dari Dirjen P2P Kemenkes yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Dan ini sudah dipersiapkan sejak pekan lalu dan sejauh ini pencapaian vaksin untuk nakes tergolong cukup bagus. Sudah mulai, kemarin kita sudah sosialisasikan, hari ini saya bilang waktu itu hari Senin silahkan mulai puskesmas, rumah sakit yang mau melakukan booster kedua untuk nakesnya, untuk tenaga kesehatannya silahkan sudah bisa dilakukan. Kemarin juga orang dari pusat juga silahkan sudah mulai saja karena di aplikasi pikirnya sudah dibuka juga oleh orang kementerian untuk vaksin nakes dosis keempatnya ini. Dr. Erwan menyebutkan untuk saat ini masyarakat umum belum berkesempatan mendapatkan vaksin kedua booster dikarenakan untuk awal akan diutamakan bagi para nakes. Meski demikian masyarakat diharapkan dapat segera melengkapi data vaksinnya sebagai upaya dalam memproteksi diri dari COVID-19. Itu dia pendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini. Kalau tadi Anda menyimak informasinya bahwa sudah 58.585 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini akan kembali menerima vaksin COVID-19 ya. Kalau seperti yang kita ketahui bersama sudah ada vaksin dosis ketiga atau booster pertama dan per 1 Agustus kemarin 2022 tepatnya di hari Senin ini vaksin dosis keempat atau booster kedua ini sudah akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai tahap awalnya ya. Dan tadi juga Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Haji Erwan Trisulistyo mengatakan bahwa pemberian vaksin kedua ini merujuk pada surat edaran dari Dirjen P2P Kemenkes ya yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan ini sudah dipersiapkan sejak pekan lalu, artinya sudah sejak bulan Juli yang lalu ya. Dan sejauh ini pencapaian vaksin untuk tenaga kesehatan tergolong cukup bagus. Dan Dr. Erwin juga menyebutkan bahwa untuk saat ini mendengar masyarakat umum belum berkesempatan mendapatkan vaksin kedua booster dikarenakan untuk awal ya akan diutamakan bagi para tenaga kesehatan. Meski demikian, masyarakat juga diharapkan dapat segera melengkapi data vaksinnya sebagai upaya untuk memproteksi diri dari COVID-19 ya. Dan inilah yang akan coba kita perbincangkan dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan saat ini di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi Selasa 2 Agustus 2022 dengan topik sampai kapankah vaksinasi COVID-19? Dan sebentar juga kami pastinya akan menantikan pendapat Anda ya, yang akan juga berbicara secara langsung dengan narasumber kita. Sampai kapankah vaksinasi COVID-19 melalui line telepon di 0821 3333 9440 untuk kita berembuk bersama ya. Kalau tadi
Ketika kita buka opini publik dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, semua masyarakat beranggapan sebaiknya sudah tidak perlu ada lagi vaksinasi keempat atau booster kedua ya yang diberikan kepada seluruh masyarakat warga negara Indonesia ya. Dengan harapannya ini karena memang target pencapaian untuk vaksinasi ketiga atau booster pertama ini belum mencapai atau belum sesuai dengan target yang diharapkan pendengar. Lantas sampai kapankah vaksinasi COVID-19 kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan vaksinasi ya keempat atau booster kedua yang tahap awal ini diperuntukkan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di tanah air pendengar, dan tidak menutup kemungkinan ya masyarakat juga ini bisa untuk mendapatkan layanan ini. Namun untuk saat ini masyarakat umum belum berkesempatan mendapatkan vaksin kedua booster atau vaksin dosis keempat. Inilah yang akan coba kita perbincangkan pagi hari ini pendengar di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dari sebuah kata jiwa terkuasa mencari sinari hati, ku pasrah tak merantau. Mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta yang sedang mencoba buramkan dunia nyata? Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia? Ku tak berdaya, Tak berdaya. ku tak berdaya. Oh, betapa indahnya semua yang ku rasa di lubuk jiwa, yeah. Dan duniaku harum terhiasi, hapuskan segala emosi. Oh yeah. Mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta yang sedang mencoba buramkan dunia nyata? Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia? Oh, ku tak berdaya. Oh, ku tak berdaya. Oh, mungkinkah ini yang namanya gejolak cinta yang sedang mencoba buramkan dunia nyata? Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia? Terlupakan oleh manusia.
nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan, yang seringkali terlupakan oleh manusia. Bu, Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh, Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai. Iya, emangnya kenapa, Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. .4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah, mendengar kita kembali lanjutkan kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022 yang masih membahas topik terkait sampai kapankah vaksinasi COVID-19 ya. Kalau tadi ada informasi dari reporter RRI Makassar bahwa sebanyak 58.585 tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan ini akan mendapatkan vaksinasi keempat atau booster kedua yang ini sudah dimulai sejak kemarin ya, Senin 1 Agustus 2022. Dan kita akan coba perbincangkan ini dengan narasumber kita ya. Sudah bersama dengan kita ada Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi RRI. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, kita bahas topik kita pagi hari ini ya Prof, terkait sampai kapankah vaksinasi COVID-19. Namun sebelum itu bagaimana sebenarnya Anda melihat pandemi yang saat ini masih terjadi di dunia, di Indonesia pastinya juga, yang ini sudah memasuki tahun 2022 menjelang ke 2023 ya, hampir kurang lebih 2 hingga 3 tahun ya Prof. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, jadi kasus COVID ini cenderung menjadi konsisten, artinya jumlahnya terus ada dan ada tren mengalami peningkatan. Iya. Persisnya itu mungkin gelombang keempat awal di Indonesia. Atas pertumbuhan kasus yang cenderung mengalami peningkatan itu dan masa booster 1 sudah
6 bulan yang lalu, maka salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi imunitas penduduk, terutama kelompok-kelompok rentan, ya harus ada boosternya begitu. Dan kelompok yang paling rentang sebagai ujung tombak pelayanan ya nakes itu atau SDM kesehatan kita. Lantas, apakah pemberian vaksin ini yang sudah sampai dosis ketiga ini belum cukup ini untuk menstabilkan pandemi saat ini, Prof, menurut Anda? Yang pertama bahwa vaksinasi ini sangat efektif menekan laju korban COVID-19. Hanya kemudian efektivitas vaksin yang beredar ini kan kurang lebih 6 bulan. Yeah. Nah, masa pandemi ini sudah 2 tahun lebih, sudah 2 tahun 4 bulan kurang lebih, dan itu tentu masa efektivitas vaksinnya sudah hampir menurun. Karena itu harus ada upaya peningkatan, dan upaya peningkatannya itu dengan booster gitu. Nah, Prof, seperti yang sudah diketahui bersama ya bahwa tadi juga Prof sempat menyinggung soal booster kedua atau vaksinasi dosis keempat. Nah, pemerintah ini kan sudah mengeluarkan kembali kebijakan pemberian vaksin dosis keempat atau booster kedua yang tahap awalnya ini sudah akan diberikan kepada tenaga kesehatan, dan pastinya tidak menutup kemungkinan ini masyarakat pasti akan diberikan juga. Tanggapan Anda seperti apa? Besar kemungkinan kalau tren kasus mengalami peningkatan terus, kemudian protokol kesehatan juga semakin menurun, maka langkah taktisnya adalah memberikan atau suntikan booster kedua pada populasi umum, terutama yang sudah memenuhi syarat 6 bulan yang lalu booster satunya, begitu. Jadi batasnya 6 bulan ya, Prof ya? Iya, karena efektivitas vaksinnya itu kan kurang lebih berlaku 5-6 bulan, sehingga bagi mereka yang sudah booster 1 di 5-6 bulan yang lalu itu sudah mempersiapkan untuk mendapatkan booster keduanya. Lantas kalau efektivitasnya itu hanya 6 bulan, apakah menurut Anda ya dari segi ilmu tentang epidemiologi ini, apakah nanti akan ada dosis-dosis setelah dosis keempat ini? Seperti itu? Dalam teorinya semakin ada kecenderungan kan COVID-19 ini dari sisi daya serang maupun patogenitasnya semakin mengalami penurunan. Dan status pandeminya tentu akan berubah, dan dengan demikian kemungkinan setelah booster kedua imunitas populasi tetap bertahan, tetapi daya serang virusnya semakin melemah sehingga bisa saja dia berhenti di booster kedua. Seperti itu, Mbak. Jadi itu harapannya situasinya ya? memang sekarang, situasinya memang sekarang kasus cenderung mengalami peningkatan, persisnya kita berada mungkin di awal gelombang keempat, sehingga masyarakat harus dipersiapkan, diedukasi untuk bagaimana menerima booster kedua ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas imunitas, bukan melakukan perlawanan atau menolak pemberian booster. So, pemberian vaksin booster ini kan anggap saja sama dengan pemberian vaksin di posyandu, begitu, Mbak. Tapi boleh dikatakan ini Prof ya, ini juga dilema. Muncul gejolak dari seluruh masyarakat. Kalau vaksinasi dosis ketiga saja atau booster pertama itu masyarakat masih banyak yang belum melakukan vaksinasi seperti itu. Dan boleh dikatakan ini tidak mencapai target. Apalagi ditambah dengan booster keempat atau vaksinasi dosis keempat ini atau booster kedua. Bagaimana ini Prof Anda melihat ini soal masyarakat kita? Kendalanya memang sekarang untuk mendapatkan booster kedua itu kan harus booster pertama dulu diterima, dan cakupan booster 1 sekarang untuk Sulsel baru 13,23%. Itu angka yang cukup kecil. Jadi banyak masyarakat kita tidak mungkin mendapatkan booster kedua kalau booster satunya saja dia baru dapat, begitu. Jadi, sehingga harus ada terobosan untuk meningkatkan cakupan vaksin booster 1 gitu. Kira-kira menurut Anda Prof, terobosan apa ini yang harus dilakukan kembali supaya masyarakat ini mau begitu? Iya, jadi yang pertama adalah memang membangun kesadaran publik
bahwa booster pertama untuk COVID-19 itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk saling melindungi. Yang kedua, bagaimana vaksin booster 1 ini dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di lingkungannya. Kemudian layanan yang tersedia di puskesmas pasca imunisasi, kalau ada misalnya efek samping harus dapat segera diantisipasi. Jadi kemudahan akses, keterjangkauan, keamanan, edukasi yang terus-menerus itu harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksin 3. Sehingga pemerintah sekarang membuat aturan untuk mengakses layanan publik, transportasi misalnya harus booster, jadi tidak ada penerbangan tanpa booster begitu. Itu upaya-upaya yang dilakukan dan tentu itu harus lebih digencarkan sebagai upaya untuk basis atau dasar untuk melanjutkan ke booster keduanya. Karena tren kasusnya kan mengalami peningkatan. Nah, kalau tidak dihadang atau ditanggulangi dari sedini mungkin, kasus ini kan cenderung mengalami peningkatan. Kalau kita lihat nakes sekarang, beritanya kan sudah ada 2 atau 3 dokter yang meninggal karena varian terbaru ini, varian terakhir. Jadi memang perlu terus ada edukasi ya secara terus-menerus dari pemerintah kepada masyarakat supaya terlebih dahulu menuntaskan vaksin dosis ketiga atau booster pertama untuk bisa memasuki vaksin dosis keempat atau booster ya, Prof ya? Betul, jadi memang tanggung jawab mungkin termasuk RRI, TVRI, media atau siapa saja warga negara yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, literasi kesehatan, literasi vaksin kepada masyarakat tentang asas kemanfaatan, tentang komunikasi berisiko, apa manfaat dari vaksin itu secara umum, kemudian kalau terjadi gangguan atau efek samping kemana dan apa yang harus dilakukan itu harus terus digencarkan atau digalakkan begitu, Mbak. Ini penting ini menjadi salah satu pembelajaran juga kepada seluruh masyarakat ya, asas kemanfaatan. Nah tadi Prof kita sempat menerima argumen atau komentar dari pendengar kita ya yang ada di Sulawesi Selatan ini terkait pemberian vaksinasi dosis keempat atau booster kedua, dan semua pendengar ini rata-rata mengatakan ini sudah tidak perlu ya. Bagaimana ini Anda melihat? Apakah memang stop berhenti hanya sampai ke vaksin dosis ketiga saja seperti yang diinginkan oleh masyarakat atau seperti apa, Prof? Iya, Prof. Iya, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin masih bersama dengan kami. Baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar kita coba perbincangan kembali dengan narasumber kita ini ya. Ada Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin yang tadi kalau Anda mendengarkan pemaparan beliau ya, kita tinjau dari sisi atau sudut ilmu epidemiologi bahwa memang pemberian vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya untuk menekan laju penularan kasus COVID-19 yang saat ini sudah mulai tinggi ya. Kita akan coba bergabung kembali ya dengan narasumber kita ya, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi Universitas Hasanuddin Makassar, yang dari hasil informasinya tadi menginformasikan kalau untuk efektivitas vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama itu hanya 6 bulan. Jadi memang perlu ada bantuan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Ini dengan harapan agar bisa menekan laju penularan kasus COVID-19 yang ada di tanah air. Kita sudah kembali terhubung dengan narasumber kita, Prof. Dr. Ridwan Amiruddin. Masih bersama dengan kami, Prof? Ya, Mbak, ya. Oke, ini kan tadi sempat diinformasikan juga kalau perlu sekali ada penambahan vaksinasi keempat atau booster dosis kedua. Sedangkan dari tadi ini kami membuka pendapat dari pendengar kita di opini publik dari pukul 7 hingga pukul 8 pagi tadi ini, Prof. Semua ini mengatakan bahwa sebenarnya sudah tidak perlu lagi ini pemberian vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Tanggapan Anda seperti apa? Sebagai orang public health, saya melihat bahwa
pemberian vaksin itu kan memberikan dampak yang sangat baik. Yang pertama dari sisi peningkatan perlindungan komunal atau perlindungan kelompok. Sehingga dengan meningkatnya cakupan vaksin, maka baik kelompok yang divaksin maupun yang sudah tidak divaksin mendapatkan perlindungan umum. Artinya kemanfaatan komunal, sehingga kasus ini cenderung semakin terkunci atau tidak mengalami peningkatan secara bermakna. Kemudian kalau dia sudah mendapatkan vaksin, maka tentu efek dari paparan COVID-nya kan menjadi lebih ringan, kemudian kesembuhannya lebih tinggi, gejalanya lebih ringan, kemudian tentu biaya perawatannya jauh lebih murah begitu, dan tidak akan menjadi sumber penularan lagi. Kemudian kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa tidak perlu lagi vaksin dosis kedua atau boosternya, karena ini kan ada masa efektivitas vaksinnya. Kalau melewati sudah periode 5-6 bulan, tentu perlindungannya akan mengalami penurunan, dan itu akan memberikan peluang paparan yang meningkat, sehingga jumlah kasus bisa bertambah terus begitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mempertahankan imunitas penduduk sehingga penularan semakin terkunci hingga kasus itu tidak bertumbuh dan masuk skala endemik atau COVID terkendali, begitu Mbak. Jadi memang sangat dibutuhkan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat ya untuk peningkatan. Iya, betul. Jadi kalau di sisi masyarakat kan memang maunya yang enak saja, tidak perlu vaksin dan tidak terpapar kan begitu. Yang dari sisi pemerintah kan bagaimana upaya perlindungan ini memberikan perlindungan kepada seluruh kelompok masyarakat gitu. Nah, salah satu intervensi terbaiknya sekarang adalah protokol kesehatan dan vaksin begitu. Jadi bukan hanya protokol kesehatan saja ya yang diharuskan, tetapi vaksin booster dosis keempat juga ini perlu ya, Pak Iya, Prof? betul. Baiklah, kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bertanya langsung ya dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin. Silakan line telepon di 0821 3333 944 pendengar untuk Anda yang ingin bertanya langsung supaya lebih jelas ini sebenarnya mengapa vaksinasi keempat COVID-19 atau booster kedua ini harus diberikan kepada masyarakat yang dimulai dengan tenaga kesehatan seperti itu ya, Prof. Lantas bagaimana ini? Kalau tadi kan Anda beranggapan kalau di gelombang keempat ini harapannya ketika semua masyarakat sudah disuntikan vaksinasi dosis keempat atau booster dosis kedua ini, maka tidak akan ada lagi vaksinasi berikutnya seperti itu. Apakah harapannya nanti setelah vaksinasi dosis keempat ini akan berubah dari pandemi menjadi endemika ini, Prof? Iya, pendekatannya? Iya betul. Jadi dalam teori pengendalian pandemik atau wabah, tingkat patogenitas wabah dari waktu ke waktu berdasarkan pertumbuhan dan mutasinya itu kan cenderung mengalami penurunan. Nah, dengan di satu sisi tingkat imunitas populasi yang semakin membaik, baik karena vaksin maupun karena paparan alamiah, maka itu akan terjadi keseimbangan di mana populasi mengalami lebih tinggi posisinya dari sisi kemampuan bertahan dibanding daya serang virus. Nah, pada situasi itulah pertumbuhan kasusnya sudah di bawah 1 atau sudah terkendali, sehingga status pandeminya boleh dianggap akan berakhir begitu, dan itu kita harapkan tahun ini mudah-mudahan status itu kita bisa penuhi terkendalinya begitu. Jadi memang harus ada bantuan juga dari masyarakat ya untuk mau diberikan vaksinasi dosis ketiga dilanjutkan dengan vaksinasi dosis keempat ya, sehingga harapan untuk berubah dari pandemi ke endemi ini bisa. Iya, karena tidak mungkin pandemi ini bisa selesai dengan upaya pemerintah sendiri. Pandemi ini kan ya terpapar masyarakatnya, yang menderita juga masyarakat.
Karena itu partisipasi masyarakat menjadi kunci mengendalikan pandemi ini atau keluar dari krisis ini. Upaya apapun yang terbaik dilakukan oleh pemerintah kalau tidak didukung oleh masyarakat tidak akan sukses dan pandemi ini akan berlangsung terus begitu. Nah, kembali lagi nih Prof, terkait partisipasi masyarakat sangat diperlukan sehingga upaya pemerintah untuk merubah pandemi ke endemi ini bisa berjalan dengan maksimal. Namun memang muncul dilema, ada dua sisi begitu. Di satu sisi dengan pemberian vaksinasi keempat COVID-19 atau booster kedua ini diharapkan bisa membentuk kekebalan komunal di tengah peningkatan kasus COVID-19 saat ini. Namun justru banyak sekali malah masyarakat yang mengatakan pemberian vaksin tidak perlu. Jadi memang agak sulit juga ini ya. Iya, sudut pandangnya masyarakat kan seperti itu Mbak, mau enaknya dan tidak mau sakitnya begitu ya. Sementara tanggung jawab pemerintah adalah melindungi warga negaranya gitu. Nah, tanggung jawab pemerintah ini harus direspon oleh masyarakat bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan perlindungan gitu. Jadi mendapatkan booster kedua itu adalah hak warga negara. Atau tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan tidak perlu lagi karena situasi ancaman COVID-19 ini kan masih ada. Coba perhatikan saja Presiden Amerika dengan perlindungan seperti itu masih bisa terpapar COVID-19 begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang protokol kesehatan sudah longgar, setiap hari berinteraksi dengan siapa saja, sehingga paparan itu masih tumbuh di masyarakat gitu, sehingga kita membutuhkan ada upaya imunitas alamiah atau imunitas buatan baik vaksin yang tersedia dalam tubuh kita. Nah, pandemi ini sudah berlalu 2,5 tahun. Nah, kalau kita mengharapkan paparan alamiah itu terlalu lambat, terlalu banyak korbannya, sehingga langkah terbaiknya adalah bagaimana terobosan vaksin ini menjangkau populasi seluas-luasnya sehingga kekebalan komunal pada booster 1 terpenuhi dan dapat dipertahankan hingga booster kedua, begitu Mbak. Jadi sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak ya, baik itu pemerintah dan juga masyarakat, Prof ya. Betul, ya. Baik, yang terakhir mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, paling tidak mengedukasi seluruh masyarakat yang tengah mendengarkan siaran kita saat ini. Kalau salah satu upaya pemerintah ini adalah demi kebaikan kita semua. Silakan, Prof. Ya, baik. Kepada seluruh pemirsa RRI, perlu kita pahami bersama bahwa pandemik ini belum berakhir. Dan korbannya juga masih berjatuhan ya, meskipun jauh lebih rendah dibanding Delta. Tetapi daya papar dari COVID varian terbaru ini BA4, B5 atau BA275 itu jauh lebih cepat, sehingga masih tetap dibutuhkan kedisiplinan bagi kita semua untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah bila sudah disiapkan vaksin booster kedua, tidak perlu ragu untuk mendapatkan vaksinnya. Karena itu adalah kepentingan untuk diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat secara umum. Dengan semakin tingginya cakupan booster kedua, maka upaya melepas pandemi ini itu akan berjalan lebih cepat, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lebih cepat lagi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya, Prof. Sehat selalu dan sukses selalu mengedukasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian pendengar kebersamaan kita dengan narasumber kita yang pertama, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi Universitas Hasanuddin ya. Kita melihat situasi pandemi saat ini dari sisi epidemiologi, ilmu epidemiologi ya. Sampai kapankah vaksinasi COVID-19, dan tadi diinformasikan harapan untuk melepas pandemi berubah menjadi endemi dengan kasus peningkatan COVID-19 saat ini di gelombang keempat dengan keberadaan vaksinasi dosis keempat atau booster kedua. Ini diharapkan menjadi vaksinasi terakhir lah, boleh dikatakan seperti itu. Tidak ada vaksinasi selanjutnya sehingga kita bisa terlepas dari pandemi dan berada di situasi endemi ya. Jadi memang seperti kata Prof tadi, sangat dibutuhkan edukasi kepada masyarakat, keselarasan, kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah untuk sama-sama kita melepas status pandemi ke endemi.
Amin ya, itu harapan kita bersama. Sesaat lagi kita akan kembali dengan bahasan yang sama dengan narasumber yang berbeda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Dan kita masih membahas topik kita ya, terkait sampai kapankah vaksinasi COVID-19. Dan memang dari hasil informasi pendengar ya, ada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa pemberian ini vaksinasi keempat atau booster kedua tahap awal ini diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan kalau tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita yang pertama, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin ya, sudah menginformasikan ke kita semua kalau di tengah kasus peningkatan COVID-19 di gelombang keempat ini diharapkan setelah tenaga kesehatan masyarakat juga bisa memperoleh vaksinasi keempat, dosis keempat atau booster kedua, karena tadi informasinya efektivitas dari vaksinasi ketiga atau booster pertama itu hanya berjarak 6 bulan ya. Jadi memang diharapkan seluruh masyarakat ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga kita bisa melepaskan diri dari pandemi COVID-19 dan bisa beralih ke endemi saat ini ya. Dan selepas narasumber kita yang pertama ada Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Insinyur Sele Kaesdale ya, selaku Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Komisi E lagi sekarang. Sudah di Komisi E ya, maaf ya Pak Sele ya. Bidang kesejahteraan rakyat ya, mitranya Dinas Kesehatan. Oke ya. Baiklah Pak Insinyur Sele Kaesdale, ini kan sudah ada informasi ya bahwa pemerintah sudah mengeluarkan kembali kebijakan pemberian vaksin dosis keempat atau booster kedua yang tahap awalnya ini diberikan pada tenaga kesehatan dan tidak menutup kemungkinan akan diberikan juga kepada seluruh masyarakat umum. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama karena menurut evaluasi pemerintah ya, khususnya Kementerian Kesehatan, katanya imunitas masyarakat sudah mulai menurun. Setelah sekian lama sudah booster pertama ya. Dan salah satu kelompok yang paling rentan itu kan adalah nakes. Sehingga untuk vaksin keempat atau booster kedua ini nakes lebih diprioritaskan. Kita sih untuk hal itu mendukung ya apa upaya pemerintah untuk menjaga dan melindungi masyarakat ya, karena itu juga memang tugas utama dari pemerintah dalam hal ini, amanah konstitusi ya. Jadi ya kita sih mudah-mudahan saja vaksin keempat ini atau booster kedua ini bisa jalan dengan baik. Dan kemarin mulai dari vaksin pertama sampai booster pertama kan sudah banyak pelajaran dan pengalaman berharga ya. Baik pemerintah maupun tenaga kesehatan yang ada di lapangan yang berhadapan dengan masyarakat, sehingga mudah-mudahan itu menjadi pelajaran berharga sehingga sejumlah masalah-masalah yang pernah dihadapi sudah disiapkan semua dengan baik, langkah-langkah antisipasi sehingga kegiatan ini bisa jalan dengan baik. Namun Pak Sele ya, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, yakni untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama itu boleh dikatakan belum mencapai target. Dan saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk dosis keempat atau booster kedua. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Ya, ini juga memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Karena di booster pertama saja itu persentasenya masih sangat rendah ya. Iya, betul. Lalu kemudian digulirkan lagi booster kedua. Pada sisi yang lain juga memang ini alhamdulillah ya, karena
COVID-19 dengan varian yang terbaru yang sekarang ini, ya boleh dibilang tetap ada tetapi tidak semasif dulu. Iya. Dan itulah yang membuat masyarakat merasa tidak wajib lagi untuk vaksinasi. Untuk ikut vaksin, baik booster pertama maupun apalagi booster kedua yang akan datang ya. Semakin susah untuk diajak masyarakat, untuk apalagi. Tetapi kan kembali kepada tahapan kegiatan terkait dengan kesehatan ya, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Yeah. Nah, saya kira disitulah pesan yang harus ditonjolkan oleh pemerintah ke depan ya, dalam mendorong kesuksesan booster kedua. Bahwa upaya pemerintah ini kalau perlu jangan judulnya seolah-olah tidak ada hubungan dengan ini apa ini bukan karena ada COVID, tetapi lebih pada bagaimana pemerintah menunaikan tugas dan amanat konstitusi bahwa dia harus melindungi dan menjaga kesehatan warga. Tapi memang dilema juga ya, khususnya masyarakat ini ya. Dilema. Jadi mestinya itu yang lebih dikedepankan, bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya, menjaga dan melindungi kesehatan warganya. Lantas ini Pak Sele, dari kacamata Anda, seperti apa sebenarnya solusi yang dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengajak masyarakat, ayo segera menyelesaikan vaksinasi dosis ketiga sehingga nantinya bisa beralih ke vaksinasi dosis keempat atau booster kedua? Saya kira start awalnya ini dalam mendorong vaksin keempat ya, atau booster kedua ini yang harus benar-benar clear, tidak seperti awal-awal ada debatable soal vaksin itu halal atau tidak halal, vaksin itu aman bagi kesehatan atau tidak. Kalau booster kedua ini, vaksin keempat ini harus bersih dari sejumlah perdebatan seperti itu. Sehingga masyarakat tidak ada keraguan untuk mengikuti itu. Saya kira di situlah dulu edukasinya harus dipersiapkan secara baik. Tidak ada keraguan untuk mengikuti booster kedua. Kemarin ya masyarakat sampai sekarang banyak yang tidak mau vaksin karena sejak dari awal ada perdebatan yang muncul dan tidak clear sampai sekarang. Saya kira pemerintah harus mengemas program booster kedua ini supaya tidak ada ruang sedikit pun untuk masyarakat memiliki keraguan atas itu. Dan memang sangat dibutuhkan kerjasama ya antara kedua belah pihak, begitu pemerintah dan juga masyarakat ya. Multi-pihak ini, harus multi-pihak, betul. Iya. Lantas yang terakhir ini Pak Sele, apa harapan Anda kepada seluruh masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang sudah untuk merupakan ini salah satu langkah membentuk kekebalan komunal di tengah peningkatan kasus COVID-19, adanya vaksinasi keempat atau booster kedua ini. Ajakanlah kepada seluruh masyarakat kita, silakan. Iya, yang kedua ini tantangan pemerintah. Ini kan pemerintah menganggap ini ada sekelompok tertentu orang di dalam pemerintahan ini berbisnis atas nama vaksin, atas nama COVID. Banyak anggapan ya. Ada persepsi yang terbangun di tengah-tengah masyarakat awam. Dan itu lebih dominan menjadi cerita-cerita liar di masyarakat. Ini pemerintah ini kan cari duit. Caranya cari duit terlalu kasar. Nah, hal-hal seperti ini semua yang harus ditepis. Kita harus yakinkan kepada masyarakat sekali lagi bahwa semua ini didorong oleh pemerintah semata-mata bagaimana pemerintah menunaikan amanat konstitusi, menjaga dan melindungi masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih kalau begitu waktunya Bapak Insinyur Sele Kaisdale sudah bersama berbincang ya. Harapannya masyarakat dan juga pemerintah ini saling selaras, kerjasama yang baik sehingga kita bisa melepaskan diri dari pandemi menuju ke endemi ya. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan kita dengan narasumber kita Bapak Insinyur Sele KS Dale selaku Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang kesejahteraan masyarakat tadi, juga senada ya dengan narasumber kita yang pertama Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin selaku epidemiologi dari Universitas Hasanuddin Makassar ya, yang berharap masyarakat maupun juga pemerintah ini saling selaras, saling bekerja sama sehingga harapan untuk melepaskan diri dari pandemi menuju ke endemi ini bisa terwujud ya. Itu harapan kita semua, tetap mematuhi protokol kesehatan dan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait vaksinasi keempat atau booster kedua ini bisa diterima oleh masyarakat demi kebaikan kita semua, demi membentuk kekebalan komunal di tengah peningkatan kasus COVID-19 ya. Baiklah, saya Arti Alfian bersama dengan pengarah acara Hayati ya, dan juga rekan-rekan di meja operator ada Ivon dan kawan-kawan. Kita tutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari Selasa 2 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Dari tadi mondar-mandir kenapa sih, Pak? Gini, Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKNKIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehab? Rehabilitasi? Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS secara bertahap. Bener, Bu? Iya, Pak. Kita peserta JKNKIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya, Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan kita aktif kembali. Alhamdulillah ada kemudahan pembayaran tunggakan iuran JKNKIS. Ibu mau download aplikasi mobile JKN dan masuk ke menu program rehab untuk bayar tunggakannya secara bertahap. Manfaatkan program rehab, rencana pembayaran